Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam hormat untuk Bapak Ramadan Witarsa. Perkenalkan, nama saya Trista Lestari dengan NIM 0500775575, jurusan Pendidikan Kewarganegaraan, asal dari UPPJ Kutai Palembang. Terima kasih untuk kesempatannya. Izin Bapak, melalui video ini saya ingin menjawab tugas 2 yang diberikan oleh Bapak. Semoga video yang saya buat ini bisa menjawab segala pertanyaan yang Bapak berikan. Terima kasih. Ini saya akan izin menjawab soal-soal dari tugas 5 yang dimana ada 4 soal. Soal yang pertama yaitu bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmian serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Oke. Untuk nomor 1 ini, filsafat ilmu sendiri bertindak sebagai fondasi utama yang mengontrol sekaligus memperkokoh bangunan ilmu pendidikan melalui beberapa strategi. Yang pertama yaitu mengawasi aturan dan metode keilmuan. Filsafat ilmu mengawasi agar ilmu pendidikan tidak terlepas dari aturan keilmuan yang ketat dan prosedur yang logis. Hal ini memastikan bahwa pengetahuan yang dihasilkan dalam dunia pendidikan benar-benar bersifat ilmiah dan dapat dipahami secara objektif sebagai ilmu. Strategi yang kedua yaitu memperkuat eksistensi melalui 3 dimensi utama. Agar eksistensi ilmu pendidikan kokoh, filsafat ilmu memberikan syarat mutlak berupa pemenuhan 3 dimensi dasar, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dan strategi ketiga adalah menjaga keilmiahan dan keaslian melalui metodologi ilmiah yang dimediasi oleh siklus berpikir kefilsafatan. Filsafat ilmu memberikan proses justifikasi. Proses ini memastikan bahwa kebenaran dalam ilmu pendidikan bersifat otentik, asli, dan dapat dipercaya. Strategi keempat adalah memberikan orientasi dan nilai yang jelas. Filsafat ilmu memberikan kajian logis bagi disiplin ilmu yang ditekuni, serta membekali ilmu pendidikan dengan orientasi, arah, dan nilai kemanfaatan yang jelas. Strategi yang kelima adalah menangkal dampak negatif perkembangan zaman. Di era globalisasi ini dan pertumbuhan teknologi, filsafat ilmu menyusun pola berpikir sistematis yang berfungsi sebagai tameng untuk keilmiahan, untuk memilah pengaruh positif dan negatif dalam dunia akademis dan pendidikan. Oke, soal kedua yaitu bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Hubungan antara filsafat ilmu dan metode ilmiah yang diaplikasikan dalam dunia praktis seperti pendidikan adalah hubungan yang saling mengisi dan membutuhkan. Pendidikan yang bermakna dan bernilai memberikan kontribusi balik terhadap perkembangan filsafat ilmu melalui caranya. Yang pertama yaitu menyediakan data empiris dan realistis di lapangan. Kedua, memperluas dan memperkaya khasanah keilmuan. Dan yang ketiga adalah mendorong kemajuan peradaban. Soal ketiga adalah mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai psikoanalisis, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Di sini filsafat ilmu disebut sebagai psikoanalisis karena memiliki 3 mata pisau, yang mana tadi sudah disebutkan yang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiganya memiliki sistematis yang tajam dan prosedural dalam membedah dan mengurai setiap akar permasalahan di dunia pendidikan. Aspek ontologi atau mata pisau objek kajian digunakan untuk membedah apa yang ingin dikaji atau apa yang menjadi pokok permasalahannya.
Aspek epistemologi atau mata pisau metodologi digunakan untuk menganalisis bagaimana cara mempelajari objek studi tersebut menggunakan metode tertentu. Aspek ini membedah apakah pendekatan pemecahan masalah pendidikan sudah berlandaskan logika berpikir yang tepat. Dan yang ketiga, aspek aksiologi atau mata pisau nilai atau manfaat digunakan untuk menganalisis manfaat atau nilai kegunaan ilmu tersebut untuk menggambarkan, menjelaskan, dan memprediksi berbagai gejala yang cocok dengan objek studi. Aspek ini membedah moral, etika, dan kegunaan praktis dari sebuah solusi pendidikan agar tidak melahirkan arogansi intelektual dan benar-benar membawa kesejahteraan. Soal keempat adalah contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktek pendidikan, dalam kurung misalnya dalam kebijakan kurikulum atau proses pembelajaran. Contoh konkretnya adalah berdasarkan materi yang sudah dipelajari, penerapan filsafat ilmu dapat ditunjukkan melalui integritas cara berpikir, kefilsafatan, dan paradigma ilmiah ke dalam sistem pembelajaran serta penelitian pendidikan. Yang pertama yaitu penerapan dalam pola pengembangan pembelajaran yaitu kurikulum. Metode ini digunakan sebagai cetak biru dalam merancang pola pengembangan pembelajaran dan strategi ilmu pengetahuan di kelas. Kurikulum disusun tidak berdasarkan asumsi mistis atau tahayul, melainkan bergeser ke paradigma logosentris atau berdasarkan ilmu, pengetahuan, logika, dan fakta. Yang kedua adalah penerapan pendekatan atau pola pikir ilmiah dalam proses belajar. Dalam proses pembelajaran, siswa atau mahasiswa dilatih menggunakan pola pikir ilmiah yang terbagi menjadi dua, yaitu pola pikir edukatif dan pola pikir dedukatif. Yang ketiga adalah penerapan paradigma filsafat dalam metode penelitian pendidikan. Ketika guru atau akademisi melakukan riset untuk menyelesaikan masalah pembelajaran di sekolah, mereka mengacu pada paradigma dunia filosofis yang dibawa oleh filsafat ilmu, yaitu paradigma positisme. Diterapkan ketika guru melakukan penelitian kuantitatif seperti menggunakan metode eksperimen empiris untuk menguji efektivitas suatu media pembelajaran melalui pengukuran nilai yang akurat dan opsional. Yang kedua, paradigma konstruktisme diterapkan dalam penelitian kualitatif, di mana peneliti pendidikan mengumpulkan data secara alami di kelas melalui diskusi. Yang ketiga yaitu paradigma pragmatisme diterapkan dalam penelitian metode campuran, di mana pendidikan lebih mengutamakan pemecahan masalah praktis dengan memanfaatkan seluruh pendekatan yang berguna demi hasil yang bernilai guna bagi perbaikan sekolah. Itu tadi jawaban tugas 2 saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik. Cukup sekian saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.